Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa iman, Islam, dan kesehatan yang sangat luar biasa. Di siang hari Ramadan ini kita diberikan kemampuan oleh Allah dan kesempatan untuk mengkaji surat Yasin melalui tafsir surat Yasin, sehingga kita dapat menemukan pemahaman-pemahaman baru yang selama ini di dalam surat Yasin hanya mampu kita hafal, tapi tidak mampu kita cerna dan kita pikirkan. Semoga di Ramadan ini Allah memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa apa yang dimaksud Allah di dalam surat Yasin. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridhoillahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Thumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasani wal Husain wal ashratil mubashshirina wat tabi'ina wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimatal Batul binti sayyidil mursalin wa sayyidatina Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha. Al-Fatihah. Ya kan. Thumma ila ruhi muallif tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Hamami Zada rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi Sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibnihi Sayyidina Muhammad Al-Bakir wa Sayyidina Ja'far As-Sadiq wa Sayyidina Ali Al-Uraidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu.
summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa furu'ina wa usulina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa waladdallin amin. Sampai wa ayatul lahumul lailun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara niku. Katuan ini. Tapi tafsir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tafsiri Syekh anna fi alamil ghaibi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tafsiri Syekh, dan di dalam tafsirnya Syekh anna fi alamil ghaibi, anna bahwa fi alamil ghaibi, di alam ghaib, samaun terdapat langit, wa ardon dan bumi, wa jibalan dan gunung-gunung, wa bikharon dan lautan, wa arsyan dan arsy, wa kursiyan dan kursi, wa syamsan dan matahari, wa qamaron dan bulan, wa nujuman dan bintang-bintang, wa hadzal alamu, dan alam yang kita tempati ini, inda alamil ghaibi, dibanding dengan alamil ghaibi, alam ghaib, kal kitroti, seperti setetes air hujan, minal bahri, yang menetes di lautan.
Kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan, anna wahidatan, bahwa wahidatan, ada seorang mata yang mati, fasolla, dan mensolatkan. Siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, ala janazatihi, pada jenazahnya, wa dhahaba, dan mengiringi, bi janazatihi, jenazahnya, wa dhahaba, dan mengiringi, bi janazatihi, jenazahnya, ila qabrihi, sampai ke kuburannya, wa dufina, dan memakamkannya, wa dufina, dan memakamkannya, faraja'a, dan kembali Nabi ila baitihi, ke rumahnya Nabi, faqamat, maka berdiri, siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa massad, dan memegang Aisyah, biyadiha, dengan tangannya, imamatan Nabi alaihi salatu wassalam, imamah atau sorbannya Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, dan berkata Aisyah, ya ajiban, ya ajiban, heran sekali, kok aneh. Bahasa Indonesia Jawa ini bisa terjemahkan kok aneh. Ya ajiban, heran sekali. Kalau bahasa Jawa ya aneh banget. Balat, basah sekali. Imamatuka, sorbanmu, wa thawbuka, dan pakaianmu, minal matori, terkena hujan, wa fi dzalikal yaumi, dan padahal, wa fi dzalika, dan padahal, al yaumi, hari ini, laisa fihi, tidak ada, matorun, hujan, fa'alima, maka mengetahui, siapa? An-Nabi alaihi salam, Nabi alaihi salam, anna Aisyata, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, ro'at, melihat, matoro, hujan, alamil ghaibi, di alam ghaib,
al yauma pada hari ini, bima ghattaiti, bima dengan apa, ghattaiti kamu menutupi, roksaki kepalamu. Qalat menjawab Aisyah, ghattaitu aku menutupi, roksi kepalaku, biridaika dengan selendangmu. Qala kemudian bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyatu wahai Aisyah, zalikar rida'u, ya, selendang itu qad rafa'a yang telah qad rafa'a yang telah dihilangkan an basorika dari pandanganmu, al hijabu penghalang, faro'aitu maka aku melihat, matoro hujan, alamil ghaibi di alam ghaib. Faqala dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyatu wahai Aisyah, wa fi alamil ghaibi dan di alam ghaib, matorun ada hujan, wa ghamamatun ada mendung, wa syamsun ada matahari, wa qamarun dan ada pula bulan. La yaroha, la tidak ada, yaroha yang bisa melihat, la yaroha tidak ada yang bisa melihat, illal auliya'u, illa kecuali al auliya'u para wali Allah, wassolihuna dan orang-orang soleh. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala, wa mimma la ya'lamun, lafat wa mimma la ya'lamun. Wa mimma artinya wa mimma dan dari apa, la ya'lamun yang tidak mereka ketahui. Isyaratun menjadi isyarat, ila hadhil malkuroti, ila hadhihi pada hal-hal al-malkuroti yang disebut.
Nyebut titik jadi wingi kudu nyebut titik mriki. Isyaratun jadi isyarat. Oke, kalau jelasakan dia nih. Kejadian-kejadian yang dilihat oleh Nabi ketika Isra Mi'raj, di sana kan ada Gunung Qaf. Masih ingat toh Gunung Qaf? Nah, di balik Gunung Qaf itu ada sebuah kota, ya, kotanya yang cemlorot, kinclong, dan penduduknya glowing. Ya, di sana seperti itu. Kenapa mereka bisa ditempatkan di sana? Kemarin karena ceritanya mereka telah membunuh para nabi. 43 nabi dibunuh dalam waktu yang singkat. Akhirnya dimasukkan ke satu lubang, tiba-tiba mereka sampailah di sana. Untung di sana mereka Bani Israel ketemu Nabi Musa, dan pesannya Nabi Musa, nanti kamu kalau ketemu Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Berikutnya ucapkan alhamdulillahilladzi arona wajhaka. Ucapkan segala puji bagi Tuhan yang telah memperlihatkan kami wajahmu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kenapa mereka bisa di sana? Terus Nabi melihat ternyata rumah-rumahnya itu tidak ada pintunya, ya, temboknya tinggi-tinggi, pintunya dibuka begitu saja. Ya. Kenapa rumah-rumah di sini kok nggak ada pintunya? Karena kami, ya, di antara kami ini sudah tidak ada permasalahan di antara kami, karena saking percayanya gak mungkin tetangga kami mengambil barang kami juga tidak mungkin mengambil barangnya tetangga, maka pintunya terbuka. Yaitu saya alami ketika kecil, rumahnya mbah saya itu gak ada gemboknya, gak ada, cuma disengklet gitu aja ya. Ya kalau didorong ya jebol. Tapi zaman itu ya aman, gak ada apa-apa. Sekarang rumah kalau kuncinya pintu gak dikunci, ya barang-barang di dalam diamankan orang lain, alias amblas ya. Nah terus temboknya tinggi-tinggi. Nabi bertanya, kok bisa temboknya kalian tinggi-tinggi dan sejajar? Ya seharusnya rumahnya umat Islam itu temboknya tinggi-tinggi dan sejajar, ya kayak di jalan ini. Nah deret-deret ini ya, seperti orang sholat kan rapatkan barisan dan lurus. Tapi rumah kita kan ya ada di depan, ada di belakang. Ya, ada yang depan itu paling belakang ada toilet, ada kandang sapi. Di belakangnya ini ada rumah tetangganya yang menghadap ke toilet, ke kandang sapi. Ya, itu kejadian di masyarakat kita. Pada intinya kenapa mereka dimasukkan ke sana? Ya, kenapa mereka dimasukkan ke sana? Kira-kira kenapa menurut tafsir yang dengan saya bacakan ini? Bisa memprediksi enggak, mentafsirkan sendiri enggak? Kenapa orang-orang Bani Israel itu kan kejadian setelah Nabi Musa wafat. Oke, banyak perselisihan di antara mereka. Ya, akhirnya para nabi setelah Nabi Musa dibunuh oleh Bani Israel. Sampai 43 nabi dibunuh. Orang-orang yang soleh yang tidak mau mengikuti mereka itu dimasukkan oleh Allah ke satu lubang, tiba-tiba berada di belakangnya Gunung Qaf. Dan di sana ternyata penduduknya juga banyak, luar biasa. Jadi ini satu kejadian yang dialami umat Nabi Musa. Apa kira-kira? Sampai Allah setengahnya murka seperti itu. Okay. Kalau kemarin kan Ashabul Qaryah yang di Yunani, Allah murka, memerintahkan Jibril berteriak dengan sekali teriakan modar semuanya. Napa kira-kira? Berarti penduduk ini sudah hidup di alam gaib ya, Gus?
Nggih, alam gaib. Alam gaib. Lajeng Kanjeng Nabi tiba-tiba datang ke sana. Nabi tidak datang. Nabi itu ketika Isra Mi'raj terus ditampakkan oleh Allah satu tempat seperti gunung. Dan gunung itu ternyata luar biasa kayak gunung emas tapi berwarna perak. Ternyata di balik gunung itu ada satu kota yang sangat indah. Ada banyak penduduknya di sana. Nabi menghampiri dan bertanya, siapakah kalian? Saya adalah Bani Israel. Ketika Nabi Musa wafat, kami saling terjadi perselisihan yang hebat di antara kami sehingga Bani Israel membunuh para nabi setelah Nabi Musa. Tiba-tiba, karena kejadian itu kami pergi ke tepi pantai untuk menghindari perselisihan. Kami di sana beribadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kami terjatuh ke satu lubang dan kami berada di sini. Dan Nabi Musa menasihati kami, bila kamu nanti di sini ketemu Nabi akhir zaman namanya Muhammad, sampaikanlah salamku. Dan kalau kamu ketemu Nabi Muhammad, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi ya arona wajhaka ya Muhammad. Nah, itu kisahnya. Ini panjang kisahnya, kalau jenengan pas nggak masuk tafsirnya, ya akhirnya putus ceritanya di tengah. Kenapa terjadi seperti itu? Kalau jenengan nggak bisa mentafsirkan atau nggak bisa membaca di rumah, namanya itu gundul, dibolak-balik pancet aja. Karena dia tidak mengakui dengan adanya Tuhan. Mereka mengakui adanya Allah, mengakui. Seperti kita mengakui, nanti saya jelaskan kenapa mereka sampai dimasukkan ke situ. Itu orang-orang yang soleh dimasukkan ke situ, diselamatkan oleh Allah, yang tidak soleh dihancurkan. Kenapa? Karena Bani Israel mulai mengungkit-ungkit dan mengungkap kebenaran berdasarkan akalnya. Inilah namanya kritis rasional. Sedangkan di situ ada kebenaran hakiki. Mosok sih? Contohnya begini, awalnya mereka punya pikiran, katanya Allah Maha Tahu. Allah pernah tahu nggak kalau perutku ini lagi mules-mules? Nah, ini gua awal-awalnya mikir, kalau Allah Maha tahu nggak Allah ini kalau aku sedang menderita? Kemarin kan saya jelaskan begitu. Nah, akhirnya terjadi problematika kerusakan di dalam otaknya. Mereka mulai terjebak yang namanya politik etis. Apa politik etis? Politik balas budi. Akhirnya mereka juga terjebak dengan sakralisasi diri dan pemikirannya. Apa sakralisasi diri dan pemikirannya? Cakut ngaji seayat, baru ngaji seayat, terus berani menjelaskan di depan orang seperti ngaji 30 juz. Cakut ngaji fikih, baru mengenal fikih mabadiul fikih, fikih tingkat dasar untuk anak-anak MI. Berani dia bicara fikih seperti dia pernah ngaji I'anatul Thalibin sama Al-Muhadzab. Baru ngaji tafsir kelas biasa dengan perkata, dia berani mengatakan bahwa ini seperti seorang mufasir. Bahkan dia mengkritiki ulama yang ahli tafsir. Baru belajar fikih mabadi, baru berani mengkritisi ulama yang ahli fikih. Nah, ini awalnya terjadi. Ini pun juga terulang di kita di zaman Belanda, sampai hari ini masih kita rasakan. Sebenarnya mereka itu juga punya Tuhan, punya Nabi namanya Musa, punya kitab yang namanya Taurat. Tapi yang disakralkan itu bukan Allahnya, tapi pengetahuan
dirinya tentang Allah itulah yang disakralkan. Ini lho Gu, saja niku ngene. Kowe lek gak ngene iki gak manut aku, keliru kowe Gu. Basane wong Jombang. Itu kan namanya mensakralisasi dirinya. Kok iso ngono Pak Jamal? Ngaji sakut sak lembar kok. Ya kan? Itu mulai terjadi. Ya, orang ngaji sekali ngaji cuma selembar, kayak ngaji khataman 30 kitab. Ya. Terus kalau ada senior itu lagi menyampaikan sambutan, gak betah ngomong pancet tae kitab sing khotbah tak titeni warna abang, dibolah wali ke zaman aku cilik sampai aku tuwek, kitabe pancet tae khotbah. Nah, akhirnya orang itu terjebak dengan dirinya, mensakralkan dirinya, bukan mensakralkan agamanya. Paham mensakralkan dirinya? Dengan itu mencucikan diri sendiri gitu, bahwa akulah orang hebat. Itu istilah di dalam ilmu pengetahuan namanya sakral, ya, mensakralkan dirinya. Ya, rumongso paling top markotop. Karena wong alim nang desa iki lek aku. Elek-elek ini turunane Mbah Lurah. Kowe turunane bakul tempe kecil. Gitu. Dan itu namanya mensakralkan dirinya. Dia itu memang keturunan orang mulia, tapi setelah itu dia berada di zona nyaman, nggak mau sekolah, nggak mau, tapi masih membanggakan orang tua dan nenek moyangnya. Iya, mbahmu biar hebat, tapi awakmu kalah mbek sing anak turune bakul tempe, bakul tempe tadi bupati saiki. Gitu. Tuh anak sing dadi dokter barang. Nah, orang yang membanggakan begitu, terjebak dengan pemikirannya sendiri karena terjadi kerusakan di otaknya. Kalau bicara agama, yang disakralkan bukan agamanya tapi dirinya. Oke, mondok memang 10 tahun mondok, tapi no pondok ngliwet tok terus kira-kira ngalim mboten. Nggih, tapi dhek kan mergo wis rumangsa mondok 10 tahun. Wah, wong-wong wis nganggep aku mondok 10 tahun ya, mesti aku dianggap alim. Padahal ngeliwat tok. Padahal mau ngeliwet tok, rokokan, ngopi. Akhirnya ketika pulang ilmunya kosong mau kembali ke pondok sudah kata Nabi, wah terjadi penyesalan yang sangat mendalam nih. Ya apa lah, ini kecelakaan yang luar biasa. Akhirnya orang-orang seperti itu mengkultuskan dirinya. Tahu mengkultuskan dirinya? Pendek dia itu merubah sikapnya supaya orang lain itu merunduk-runduk kepada dia. Terus kalau orang Jawa itu dengan menyembah-nyembah, oh nggih Gus, nggih. Ya. Karena untuk menutupi kekurangannya, sehingga orang itu tidak mengajarkan tawaduk kepada Allah, tapi tawaduknya kepada dirinya. Nah, ini awalnya Bani Israel. Akhirnya Bani Israel terjebak. Mereka lebih mensakralkan dan mengkultuskan rahib-rahibnya daripada nabinya dan Allahnya. Rahib niku kiai ini lek teng Jawa, teng Israel niku kiai jenenge rahib. Nggih. Senajan walaupun di kitab sucinya dikatakan oleh Allah haram, tapi kalau rahibnya mengatakan halal ya wis melok rahibe tapi gak melok Allah. Karena napa rahib-rahib niku kadung mondok 10 tahun no pondok ra ngaji blas. Basa mulih karena anak turune rahib, ya, anak cara wong Jawa ya anak cucunya kiai ditinggali pondok gak ngalim. Akhirnya membuat satu upaya supaya orang itu bagaimana menghormati dia, ya, sebagaimana orang itu menghormati orang tuanya dan kakek nenek moyangnya. Ya, terus diciptakanlah bahwa Bani Israel itu harus menghormati rahibnya, ya, mengkultuskan rahibnya, mensakralkan rahibnya, tapi tidak mengkultuskan nabinya, tidak mengkultuskan agamanya, tidak mengkultuskan Allah. Oke. Allah itu kalah karo rahibe. Nah, setelah begitu Allah murka, dihabisilah Bani Israel yang seperti itu.
Jenengan kira-kira terus diceluk mal jamal ambek cilik mangkel mboten? Mangkel. Karena itu kehormatan, ya, karena itu kehormatan. Ketika kenapa orang yang butuh dihormati? Jangan salah pikir, jangan terjadi permasalahan kerusakan otak. Orang yang butuh kehormatan itu berarti karena di dalam dirinya tidak ada kehormatan sama sekali. Kalau di dalam dirinya banyak kehormatan, bah diceluk bedes kek, diceluk jenenge wis, gak masalah, ra urus. Nggih. Jenengan dilokno wong niku wis gak urus karena jenengan sudah mulia di dalam dirinya. Orang yang selalu menuntut orang lain menghormati dirinya berarti di dalam dirinya itu masih kosong kehormatan. Orang kalau sudah ngalim dilokno model piye meneng ae, ben wong sing ngelokno ora ngalim, dilokno wong gak ngalim yo ben. Katakanlah seperti jenengan aja malah orang ngalim gitu. Jenengan harusnya kan berpikirnya otaknya yo ben dilokno wong ora ngalim kok. Lek dilokno wong ngalim tambah pusing aku. Paham? Jadi dilokno wong ora ngalim yo ben. Aku lek dilokno wong ngalim tambah ngeluh. Nah, gitu. Itu konstruksi berpikirnya kita, jangan terjebak seperti orang Bani Israel, orang Yahudi. Kan hari ini juga banyak orang menuntut supaya dirinya disakralkan pengikutnya. Gitu. Berlomba-lomba mencari pengikut yang banyak. Kalau di bidang keagamaan ya jamaah sebanyak-banyaknya. Kalau padepokan ya pengikut sebanyak-banyaknya. Sekali datang nggak datang lagi diancam. Baik diancam secara fisik atau secara doa. Gak teko tak wiriti gue kayak nguyuh jaluk tobo aku awakmu. Gak manut aku tak dikeple tanganmu. Akhirnya orang seperti itu yang nggak ngalim menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang sakral. Kalau orang Jawa mengatakan, yon ini gede, barang ini keramat luar biasa itu. Menempatkan dirinya penuh dengan kekeramatan. Cuman sakral itu kan bahasa Yunani, bahasa Jawanya apa ya? Madu. Lah nggih padha kalih ngoten. Masih elek-elek cedak turunin rembese madu. Nah, inilah awalnya karena mereka mengkultuskan dan mensakralkan rahibnya daripada mengkultuskan dan mensakralkan agamanya. Orang menjelaskan ilmu agama yang disakralkan itu bukan agamanya, tapi pemahamannya dia tentang agama. Belek gak manut aku bid'ah, gak manut aku sesat. Nah, itu kan orang yang mengkultuskan pemikirannya tentang agamanya. Oke, apa yang dia pahami harus disucikan oleh orang lain, bahwa yang dipahami tidak mungkin salah. Mungkin jenengan munggah nang mimbar khutbah. Medun kok khutbah aja petentang-petenteng aku elek-elek wis tau khutbah. Lagi tak peseni sih, mumpung guru khutbah. Tak peseni sih. Karena begitu khutbah itu talbis iblis mulai muncul ke kuping tengah. Masih sak nakal-nakalmu aku ya tau khutbah mal. Langsung ngoten. Wah iya berarti dosaku dilebur Gusti Allah iki. Nggih. Padahal khutbahnya kan kulaan. Loh. Makanya niku nggih dijelaskan nang kitab Talbis Iblis, ketika kita sudah menggeluti keagamaan mulai muncul bisikan-bisikan niku tadi kan sama mulai muncul. Itu termasuk kejahatan otak juga. Nggih, kejahatan otak. Kejahatan otak itu lebih parah daripada kejahatan fisik. Okay. Orang membunuh itu karena otaknya, bukan karena fisiknya. Oke, ini Gus, kalimat inna fi alimil ghaibi ini bukan di alam barzah
Atau Bukan, itu masih alam gaib. bedanya dengan alam barzakh. Jadi begini, kita ketika belum lahir di muka bumi, ruh kita ini diletakkan Allah di satu tempat namanya alam misal. Ya. Ketika orang tua kita ini, ibu kita mengandung, ruh itu dibawa dan ditiupkan ketika 3 bulan 10 hari di kandungan ibu kita, dan kita berada di situ. Itu namanya alam kandungan, ya. Nah, alam yang kita tempati di dalam kandungan ini, ya, itu namanya alam barzah. Ya, dari alam misal turun ke alam barzah, jenengan tidak tahu apa-apa di situ. Apa yang jenengan lakukan di alam misal itu ya seperti dengan kita seperti ini, tapi ketika dimasukkan ke situ, kita lupa semuanya yang ada di sana. Terus dilahirkanlah kita ke alam dunia, ya. Terus muter lagi, setelah alam dunia mati, itu namanya alam kubur. Setelah alam kubur masuk lagi alam barzah sambil menunggu kiamat. Setelah alam barzah kita menuju satu alam namanya mahsyar. Orang Jawa nyebutnya padang mahsyar. Barulah nanti di situ beberapa lama sekali di padang mahsyar. Nah, barulah kita masuk ke alam akhirat. Di akhirat itu belum masuk ke alam yang intinya akhirat, masih di pinggirannya akhirat. Karena apa? Kita harus menjalani satu proses melewati namanya sirotol mustaqim. Kalau kita melewati sirotol mustaqim ya selamat. Kalau kita melewati yang sirotol hoyak hayik ya nggak selamat. Ya ke jembatan yang kita lewati begini ya jatuh ya otomatis neraka namanya. Jadi itu perbedaannya alam-alam yang ada di dalam kita. Lah di alam dunia ini ada macam-macam alam lagi. Ada alam namanya alam nasut, alam lahut, alam jabarut. Alam nasut itu ya alam yang kita tempati ini, semua jenis manusia dan binatang yang ada dengan kita ini alam nasut. Kesimpulannya ya terus gini, kami orang-orang yang seperti diceritakan itu pada akhirnya dilaknat atau dihapus atau dibinasakan oleh Allah. Oleh Allah. Berarti enten alam gaib yang dianu niku kan nanti sampai lapo ngetutaken wong mati barang ini berarti yang sing saya ini didhewekaken ngoten nggih. Nggih, didhewekno. Nggih. Nggih. Bani Israel yang bagus-bagus disisihkan di alam gaib, di belakangnya Gunung Qaf. Dan masih berapa nih? Masih sholat, masih nopo. Nggih, masih sholat, masih bercocok tanam, masih berdagang. Terus di depan pintu rumahnya itu ada kuburan orang tuanya yang meninggal dan dirinya nanti meninggal ya di situ. Berarti sampai saat ini kita sih. Tasik Gunung Qaf. Kayangan itu. Pendiwek niku. Kapan mas? Nggih. Bani Israel itu terjebak juga dengan politik etis. Begitu nolong sekali dia minta jasa berkali-kali. Ya, begitu nolong sekali minta jasa berkali-kali. Ini yang diterapkan Belanda ketika menjajah Indonesia. Belanda itu malah menuntut kita untuk berterima kasih kepada Belanda, bukan Belanda minta maaf pada kita. Setelah perang di Ponorogo itu kan Belanda kocar kacir, maka Belanda itu mendatangkan kaum orientalis dari barat seperti Senuk Hulkronje, dengan lain sekolah si krungu Senuk Hulkronje itu orang Yahudi yang hafal Quran, hafal hadis dibolak-balik hafal mirip Imam Bukhari.
didatangkan guna ditanya piye aku ngadepi wong Indonesia ini, wong Jawa khususnya ini. Pak Saman gak iso lek ngono carane. Kaum tradisionalisnya, yang dimaksud kaum tradisionalis oleh Belanda, oleh kaum orientalis itu kaum santri yang pendidikannya di pesantren, itu dulu dinamakan kaum tradisionalis. Gak iso sama lek ngono terus, wong Jawa kudu kok kayak kesempatan belajar. Tapi 50-50, wong Jawa nanti yang 50% pasti menerima, yang 50% menolak. Karena dulu itu kan boleh sekolah hanya anaknya bangsawan, anaknya raja, anaknya PNS. PNS itu nggak semua PNS boleh sekolah. Anaknya Mbah Lurah baru mulai sekolah zaman Belanda. Ya. Peninggalan Belanda, sekolah Belanda itu SD pada 1 itu. Nah, setelah itu diberi kesempatan untuk belajar. Dan sekolahnya ditempatkan sekolah-sekolah yang mewah. Kalau mau sekolah di sini sekolah umum ada mata pelajaran matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Nah, harus pakai jas, pakai dasi. Yang nang pondok pancet sarungan, sarungi ngelinting. Ora sandalan nyeker. Ya, itu sampai detik ini. Terus akhirnya muncullah orang-orang yang pro Belanda. Zaman dulu muncul yang namanya Al-Irsyad, ya, Al-Wasliyah, katakanlah terus ada lagi Muhammadiyah. Nah, ini organisasi-organisasi yang menggunakan kesempatan ini, entah itu dia pro atau tidak pro, yang penting pada waktu ditawari Belanda mereka begitu. Akhirnya mereka itu dicetak oleh Belanda menjadi seorang intelektualis. Tahu intelektual? Oh, iki wong cerdik pandai lulusan sekolah Londo, mulailah memanaskan kupingnya kaum santri. Lek kowe pancet ngono ae berarti gak maju. Sing kok lakon iku khurafat. Tahu khurafat? Tahayul, bid'ah. Akhirnya kaum santri mulai panas. Hal ini ya bagi cara menyerang, ada diserang dewe karo wong Islam ya. Nah, inilah Belanda menggunakan politik etis, balas budi. Akhirnya kaum santri mau nggak mau ya harus mendirikan sebuah organisasi, kumpullah di Surabaya. Nah, dipandegani sama Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Kasbullah, Mbah Bisri Sansuri dan sebagainya, muncullah NU. Nah, sampai detik ini NU dengan Muhammadiyah juga pakai akur. Karena apa? Yaitu diciptakan Belanda seperti itu, ben gak akur, gak pinter-pinter. Karena apa? Ketika yang satu dididik Belanda, tidak dididik yang konstruksi berpikirnya itu netral, tapi condongnya ke orientalis. Yang satu tetap memegang teguh ajaran nenek moyangnya yang dibawa Wali Songo, tapi yang satu mengatakan itu bid'ah, itu khurafat. Kan seperti itu. Padahal kalau kita sudah alim, kan tidak ada bedanya Muhammadiyah dengan NU, nggak ada. Yang menciptakan perbedaan ini karena ada politik yang namanya etis yang diciptakan Belanda. Jadi Muhammadiyah itu hasil ciptaan bid'ahnya Belanda. Bukan, jadi memang dulu sudah ada, tapi ketika Belanda ya membuka peluang untuk membuka pendidikan untuk kaum pribumi, Muhammadiyah sudah ada. Yang mau ditawari Belanda adalah Muhammadiyah yang masuk. Alasan ulama Muhammadiyah di zaman dulu kurang lebihnya begini: kalau kita nggak masuk ke sana, kita nggak tahu akal bulusnya Belanda itu bagaimana. Contohnya, ini ada dua golongan berseteru atau konflik ya. Kita kan nggak tahu penyebab konfliknya kalau kita nggak masuk ke situ. Ini alasan Muhammadiyah. Tapi lama-lama condongnya di otaknya ini condong orientalis. Ngelokno koncone sing sarungan khurafat. Karena dia merasa, karena dia sudah dilabeli oleh Belanda sebagai seorang intelektual. Santri sebagai apa kamu apalan alfiah tok, orang nek nyambut gawe. Nah, Belanda ngomong begitu. Ngapalno Quran tok, engko uripmu yo susah iso nyambut gawe. Kalau sekolahnya Belanda,
kasih jabatan sebagai kepala stasiun, ya, jenenge kepala stasiun, ya toh. Kasih jabatan mandore tebu, jenenge sinder, ya toh. Dikasih jabatan tukang jogo sepur lewat, nggawa sempritan prit, jenenge hub. Akhirnya di sini orang itu disebut Mbah Hub. Itu rumahnya depan dekatnya Bukaji itu Mbah Hub, itu tukang jogo yang mengoperasionalkan kereta lewat itu loh, yang bawa sempritan. Kalau zaman dulu kan kepleknya gini itu semprit. Sekarang sudah nggak ada kan, digital kereta itu. Tapi istilahnya pejabat tetap hub dalam bahasa Belanda. Oke, kasih jabatan itu. Terus orang-orang yang dididik Belanda di bidang kesehatan dikasihlah tempat jadi perawat. Ya, seperti di sini peninggalannya HVA itu ngasih pelawat. Ada di sini perawat tinggalan Belanda, Mbak Esther ini yang itu ada Dokter Heni, itu rumahnya di Dokter Heni. Itu dulu rumahnya Mbak Esther itu perawat di zaman Belanda. Ya. Tapi ya memang enak yang ngikuti Belanda. Ngikuti Mbah Yai pancet maco le molak-malik sawah. Nandur terong pangan tikus. Melo londo maju. Makanya pada waktu itu ketika kaum santri dihujat-hujat oleh orang-orang yang agak pro Belanda, maka ulamanya mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Sopo-sopo sing kaya kaum iku maka ya termasuk kaum. Termasuk dulu kan gak boleh pakai jas, gak boleh pakai celana, gak boleh pakai sepatu, gak boleh pakai dasi. Ya, malah sekarang yang dulu memunculkan dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu, saiki nang ndi tak sama dasian kabeh, jasa kabeh. Anak Adam itu dijasi didasi ini tambah ganteng kok ya. Ya bener loh tuh. Nah ini terjadi bukan hanya Belanda, zaman dulu sudah terjadi. Belanda meniru kejadian yang ada di Israel. Makanya mengundang orang Yahudi yang orientalis, yang hafal Quran, hafal hadis, bagaimana bisa masuk ke kaum tradisionalis, kaum santri tadi. Nah kelemahannya kaum kita itu, contohnya begini. Jenengan ini sudah majelis pengajian. Kalau saya bawa ustadz atau ustadzah sing Cina, ngono jenengan wis kagum to. Iki kelemahannya orang Jawa ya, bila ana wong Cina dadi ustadz mesti gumun-gumun pol. Lah nek bolone ngaji dadi ustadz dirusui. Padahal contohnya ustadz-ustadz itu dalil paling gak tetek. Tapi jenengan kalau didatangkan ustadz yang dulu itu wis saweneng akeh sing ngunjungi grutu-grutu. Ada mbak yen desa sing ngalim yen desa gitu. Terus jenengan ketika didatangi orang yang pakai imamah udung-udungan wis kayak Mbah Wali Kutub, jenengan sudah kagum. Ini yang menemukan begitu bukan Belanda, yang menemukan begitu ternyata Seno Holokronya. Itu ada paket. Akhirnya Seno Holokronya masuk ke pesantren-pesantren dan ternyata para santri itu kalau didatangi orang yang wah itu ternyata malah kagum. Nah, akhirnya londo macak santri, Seno Holokronya macak santri. Akhirnya sebagian kaum santri otaknya dirubah sama Seno Holokronya, ini mindsetnya dirubah. Dadi santri mbok aja kolot-kolot nemen sing nasionalis. Ngoten mboten? Nggih, kalimat itu yang memunculkan adalah Seno Holokronya supaya santri luluh. Londo kan bawa senjata terus kemana-mana ya, malah melawan. Seno Holokronya nggak usah bawa senjata, bawa Quran. Dia mengatakan bahwa saya hafal Quran 30 juz, ayo dibuktikan. Kamu santri hafal enggak? Kamu mondok berapa lama? Kok nggak hafal Quran? Coba saya hafalan dari belakang. Kalau halaman sekian, ayat yang paling atas bunyinya ini, paling bawah ini, yang tengah ini, suruh bolak-balik ya hafal. Gak ada yang mengalahkan itu sampai detik ini. Makanya kemarin kan ada ilmu tidak bisa menciptakan iman ya. Contohnya kalau di Indonesia Seno Holokronya. Jadi santri jokolot-kolot banget. Dunia ini wis berkembang. Nah, ngomongin Seno Holokronya begitu, dunia sudah berkembang. Kalau kamu tetap seperti ini gak ada kemajuan. Bangsa yang maju itu bangsa yang terbuka mau menerima perubahan.
mbek santri lek gak berubah pondok pancet gudeg aneh gitu. Terus kok pondoke angkring-angkring nunggurine Mbah Yaine. Sing rada tertarik bisi-bisi Snugol Kro nyembangun pondok tembok di tingkat. Mangan aja oleh masak dhewe arek-arek. Kon kos sae, keuntunganmu luwih gede timbang arek masak dhewe. Santrimu 1000 bayar 400-an wis 40 juta saulan. Kan bisi-bisi Snugol Kro seperti itu. Sebagian kaum santri ada yang tertarik, sebagian tetap mengikuti Mbah Hasim sampai detik ini. Coba lihat hari ini yang mengikuti Mbah Hasim dengan mengikuti kaum orientalis, bajunya kan bagus-bagus ikuti kaum orientalis kan. Pengikuti Mbah Hasim ya hijau ya ngono-ngono tak demek kaine ibuku, kain-kain tipis. Dan sing orientalis kaine mesti sing 70.000 ke atas harganya. Ya nggak apa-apa, saya aja juga mengikuti Mbah Hasim walaupun freelance. Saya ditanya orang, aku saja ini sama melok sopo sih, melok Mbah Hasim atau melok Mbah Ahmad Dahlan, tapi aku saja ini melok Mbah Hasim, tapi saya ini freelance. Freelance itu cara orang nyambut gaya, pokoknya saya ini melebu lah, menghasilkan hasil ya bayaran mereka, ya gak usah digaji. Ya. Jadi itu yang terjadi di kalangan Bani Israel di zaman itu. Mengkultuskan rahibnya daripada mengkultuskan nabinya, lebih mengkultuskan rahibnya daripada mengkultuskan Allah. Ketika rahibnya mengatakan halal walaupun kitab sucinya haram, tetap mengikuti rahibnya. Hati-hati kalau di kita kan kita punya, makanya politik etisnya zaman Belanda itu kita diajari Belanda begini, kamu kalau mengalami kesulitan sowan Mbah Yai, sowan Mbah Yai, takwa Mbah Yai. Kadung dadi kiai, pengetahuan kurang. Akhirnya ya ini di dalam dirinya muncul politik etis. Ate kata kayak fatwa itu arek-arek nganggep aku kiai, tak kayak fatwa itu aslinya aku gak eruh dasar hukumnya ku apa. Kan begitu. Dadi kiai kayak iso ngitung falak. Terus tak kaya arek-arek kapan riyoyone Mbak? Waduh, aman telepon sih nang cukir. Kebiasaan jenengan kan begitu, aman telepon nang cukir. Nah, ini kan akhirnya yang dibaca oleh Snugol Kro-nya itu bahwa sajane sing nang jobone pesantren iku jake wong sing disebut kiai ulama tapi ilmunya nggak mumpuni. Nah, akhirnya memberikan fatwa berbeda-beda antara Kiai Katerban dengan Kiai Badas. Kiai nongone Purworejo Badas berbeda. Lho ya apa jare Mbah Yai kono ini? Snugol Kro-nya mengatakan gampang bro, itu namanya khilafiyah. Padahal pada gobloke. Snugol Kro-nya mengambil politik etis, gak usah dipermasalahkan bro, itu khilafiyah. Khilafiyah itu adalah keindahan yang diciptakan oleh Allah. Nggih, dipacai kiai kabeh kalau Snugol Kro-nya, tapi gak disangoni ilmune. Ya, kita bisa mengikuti arahnya kejadian Bani Israel sampai Bani Jawi, sampai kita dijajah Belanda, sampai Belanda pulang, kita menuntut Belanda pulang, namanya demokrasi. Ketika pemilu nopo terus wong Jakarta nek ngarani demokrasi berlangsung niku. Pesta demokrasi. Pesta niku serius betul. Wong pesta kan gak serius, wong pesta niku kan dihura-hura, seneng-seneng. Jadi nyoblos yo karepmu, gak nyoblos yo karepmu, karena ini pesta. Teko yo karepmu, gak teko karepmu. Makanya ketika istilah yang digunakan di awal itu salah, akan menunjukkan karakter ke dalam satu bangsa itu akhirnya begitu. Seneng-seneng tok pokoknya pesta demokrasi. Kenapa dulu kok nggak mengikuti jihad demokrasi gitu kan? NU nggak mau pada waktu itu mengatakan pesta demokrasi. Apa kalau zaman dulu? Resolusi jihad zaman dulu. Jenengan yang NU itu nggak tahu istilahnya begitu. Makanya orang NU Mbah Hasim dulu menawarkan resolusi jihad. Ya. Resolusi, bukan revolusi tapi resolusi. Karena memandang istilah demokrasinya pesta demokrasi.
Kerasi, waduh lelek pesta ya isine hura-hura. Musir londo kene artine jangan-jangan golek londo mulih malah digoleki arek-arek nang omahe. Tenan to? Cina londo wis mulih kabeh goleki Cina londo, malah dadi pembantune nang negarane londo, negarane Cina gitu. Padahal ben diusir ambek kakek moyangnya ben dadi pembantu di negeri sendiri. Malah londo mulih digoleki nggih mboten? Nggih. Oh kula biyen kula tau dadi tukang ngeterno wong Jawa nang omahe londo. Iku wong gone Pak Jamal kabeh ben nang ngene londo tak terno kali kula. Iki Nyonya Menir iki sing sampean goleki wong-wong iki bagian nyapu ana dhewe, bagian ngepel dhewe, nyuci mobil sampean ana dhewe gitu. Pun masih ada pertanyaan betul? Masih Gus. Ini melanjutkan pertanyaan saya yang di awal tadi. Nggih. Inna fi alimil ghaibi kecuali illal awal Lal auliya wasolihun. Nggih. Nah, terus ya minta penjelasan lagi. Illal auliya wasolihun. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah kan tahu Nabi pulang ke rumah tiba-tiba kok bajunya basah banget. Ya ajibat, loh, kok heran aku bajunya panjenengan kenapa? Kok sampai imamahnya basah, bajunya basah kayak orang kehujanan. Ternyata Sayyidah Aisyah itu tahu kalau Nabi pada waktu itu berada di alam ghaib dan di alam ghaib itu hujan. Dan Nabi juga tahu kalau Aisyah ini mengikuti Nabi. Terus ditanya oleh Kanjeng Nabi, kok kamu nggak basah sedangkan aku basah? Ya Rasul, saya nggak basah karena tadi ada selendangmu aku pakai tutupan, saya pakai payung lah kalau orang Jawa. Terus Nabi menjelaskan di sana jika ada gunung-gunung, ya ada awan, ada segala galanya persis di dunia. Cuman yang bisa melihat itu hanya wali-walinya Allah dan orang-orang soleh. Ya, kalau orang toleh kayak kita nggak bisa melihat. Okay. Tingkatannya orang soleh. Contohnya begini, kalau jenengan ingin masuk ke sana, kalau jenengan ingin masuk ke alam ghaib, ya, dengan berwasilah katakanlah surat Fatihah. Jenengan harus mampu membaca surat Fatihah sekali duduk 768 kali. Harus mampu. Karena kecepatan alam kita ini bisa kita samai dengan membaca 786 kali surat Fatihah. Jenengan ketika membaca yang bacaan panjang itu perasaan gimana? Kok suwi banget ya? Suwi banget. Itu karena kita mengejar waktu-waktu yang hakiki diciptakan oleh Allah. Ketika jenengan dapat 786 kali mampu duduk dengan tidak sambat, ini kok lama? Tiba-tiba kita kayak gerak sedikit gitu, tiba-tiba pindah di alam itu yang namanya alam ghaib. Terus melihat di alam ghaib yang indah-indah itu. Contohnya kalau jenengan membaca sholawat, kalau sudah sholawatnya diterima bersama Kanjeng Nabi, kayak tiba-tiba ngantuk, terus jenengan melek di mana ini? Tadi saya di kamar kok nggak ada di kamar, terus jenengan berjalan. Wah ini kok gung lewang-lewung nih. Aku mati apa urip? Ya kan? Nah, itu. Jadi itu bisa ditempuh oleh orang-orang soleh. Kalau jenengan ingin menempuh caranya orang soleh, maka dengan cara itu sebagai contoh. Saya ingin masuk ke alam ghaib menggunakan wasilah ayat kursi. Saya harus membaca 4444 sekali duduk. Baru bisa kita tembus dindingnya alam ghaib dengan membaca itu. Karena kita bukan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul sudah dibekali mukjizat. Kalau kita hanya dibekali ilmunya para Nabi, ilmunya para Nabi. Makanya di surat ini kemarin kan saya kasih lembaran doa basmah, itu doanya Nabi Isa. Sekarang dibawa semua. Ya, kalau dibawa saya bacakan.
Basma. Doa ini adalah doa yang dibaca Nabi Musa dan para rasul yang diutus Nabi Isa. Nabi Isa dan para rasul yang diutus Nabi Isa ke negeri Antiokhia untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Saya bacakan ininya biar gak dengan harokati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basmahu Allahumma ya basmahu zalahamu. Ini bahasa Suryani semuanya gitu. Yang nggak jelas harokatnya dengan harokati saya baca. Allahumma ya basmahu zalahamu. Okay. Syaitiuna Allahumma ya zanu malhuhu ya malhuhu zamu'u taibuna Allahumma ya khayyu maimunu arqisu daro aliyuna daro aliyuna nggih aliyuna ada tasdid itu nggih aliyuna Allahumma ya rohmita tahailuna maita tiruna Allahumma ya roh sisu akhlauna Allahumma ya rahmutu irhimu
irhimuna. Allahumma ahyan. Ya, niku dikasih fathatain ahyan, isrohian, adunaya, asbautin, asbautin, asbautuna, Allahumma ya nuru irghisu idghir tashlisuna Allahumma apa jadi munasab? Oh. Allahumma isbir asma'a asma'una Allahumma ya maliusa amlikho muluhuna Allahumma ya alama ar'id ar-aro yaznuna Allahumma ya masmahu fasmahisa masalamuna bainal kafi wan nuni innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya. Ini doa yang selalu diamalkan Nabi Isa, ya, sehingga Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau jenengan ingin memiliki karomah dari doa ini, ya puasa 7 hari. Oke, nanti yang tertarik dengan doa ini silakan datang ke saya, nanti saya ijazahi. Ya. Ini terus bisa menghidupkan orang mati. gimana? Terus bisa menghidupkan orang mati kan? Ya nggak apa-apa kalau ada orang mati ditiup lagi hidup. Oke, itu kitabnya di mana? Ini kitabnya. Kitabnya.
Kitabnya nopo namanya? Kitabnya namanya Kitabul Jawahirul Khomsi atau Jawahirul Khom 1. Oke, saya ini dapat dari Thorekoh Tijaniyah. Yang ada di Maroko, di Maghribi sana. Nah, benjing terakhir, benjing ngaji terakhir. Setelah itu libur, terus baru hari Sabtu, buka bersama dan penutupan pengajian sekaligus kula ijazahaken yang namanya tafsir Yasin dan doa-doanya ya yang ada di belakang. Nah, ini ada doa-doa di belakang. Nah, besok kita baca doa-doa yang di belakang ini, nggih. Selanjutnya untuk mengkhatamkan lagi ya nanti setelah Lebaran waktunya jadwalnya tafsir Jalalain dan tafsir yang lain kita baca tafsir ini dulu ya. Nah di yang belakang ini kan ada doa-doa itu lah nanti saya jelaskan besok ya, semuanya saya jelaskan besok. Bagaimana cara menggunakan surat Yasin. Jelas tadi ini kitab saya dulu ngaji, nggak saya ketik ulang, ya saya biarkan apa adanya ini. Itu kalau jenengan sudah bisa baca kitab kuning itu sudah bisa dibaca ini. Yang belakang jenengan data halaman berapa? Halaman 30 ya, 30 ya. Seperti contoh itu babul ahadisi ya sahihil waridati fi fadhaili surat Yasin wa bayani khawasiha. Contohnya ini penjenengan lihat halaman 30 bab menerangkan hadis sahih al waridati yang nyambung sampai kepada Nabi fi fadhaili surat Yasin ya. Tentang keutamaan surat Yasin wa bayani dan menjelaskan khawasiha keistimewaan surat Yasin. Bijing kula ringkesno sing inti-inti dari doa-doa ini. Kemudian jenengan buka yang halaman 33. Halaman 33. Nah, di sini ada wa hadhihi da'watul li surati Yasin ya, Yasin asy-Syarifah. Ini doa untuk surat Yasin asy-Syarifah ya, yang mulia. Ini nanti menjelaskan ini. Jenengan nanti ketika membaca surat Yasin punya hajat apa, tinggal melihat di sini apa yang jenengan butuhkan hajatnya. Ini ada yang kun, fayakun. Sudah dibaca belum di rumah nih, Tereng? Nggih paling mboten nggih diwaca diwolak-walik iki apa maknane. Niki sebagian nggih pun kula harokati nih, untuk pun enten maknane makna zaman kuno tapi niki makna zaman pesantren. Di sini banyak sekali doa yang diajarkan, termasuk nanti ketika jenengan mengalami kesusahan hidup, ini ada di sini. Ketika jenengan sakit nggak sembuh-sembuh, ada di sini. Semuanya insya Allah sudah komplit. Cuman kalau dijelaskan sekarang waktunya nggak nutut. Sudah karena ini waktunya sudah mendekati jam 3. Terus ada lagi yang daftar
daftar ini untuk ikut buka bersama kok. Gak ada yang daftar. Bawa keluarga. Pun daftar mana ya? Mbak Indah, terus jenengan bawa, katanya orangnya nggak bisa jalan. Jenengan jago dan oh, lagi boleh membawa yang kondisinya seperti itu, jenengan harus di sini ngurusi anu nggih. Mlakune apane ngoten nggih. Saya bukannya nggak boleh, tapi lek sing kondisine anu jangan dibawa, nanti jenengan malah nggak bisa konsentrasi. So, umpama minta berasnya saja, Gus. Apa? Minta berasnya saja. Oh ya, nanti saya kirimkan ke Mbak Jum dekatnya jenengan. Saya telepon Mbak Jum, ada jamaah saya dekat jenengan minta beras. Pinten Gus, 5 kilo, timbang 5 kilo aja. Ini salam-salamnya Mak Tun punya 2 anak yatim. Salam-salam sama Gus Wi. Loh, kalau jenengan mau bagi beras ya jangan beras saya dikasihkan Matun, berasnya jenengan yang kasihkan Matun. Kan yang dekat rumahnya dekat Matun jenengan, bukan saya. Kalau saya dulu cangkruknya di Matun, masih melarat. Dipeseni Lagi dipeseni. Ketika jenengan dipeseni Matun, seharusnya jenengan itu begini. Kan ada isyarah ketika ngaji kan ada isyarah. Oh, Gus Wite bagi-bagi beras 300 karung kecil. Wis Matun tak urusane, gak usah kelas Gus Wite ngurusi Matun. Kecilin perkara Matun. Kita jamaah Gus Wite yang di sekitarnya Matun aja yang ngasih beras Matun. Dulu mau saya kasih beras, tapi saya lihat di rumahnya kan ada mobil Vios, Toyota Vios hitam. Mantun sama niku darani melarat mobil ngono garasi Vios ireng wae sapa? Bae mantuku Gus. Ya wis berarti mantuku wis agniah, kaum kaya ya gak perlu tak santuni. Saya melakukan ini sebenarnya kan yang memberi contoh ke jenengan yang ngaji sama saya. Ya, supaya ditiru. Oh jenengan ya punya sawah beratus-ratus banon, ambilkan aja 10 kilo buat Matun. Matun ini dari Gus Wit, meskipun itu berasnya jenengan. Pak Jamal punya tempe, Matun ini kok ini Gus Wit Matun masih tempenya dewe. Saya mengutamakan yang tetangga dulu, baru nanti yang agak jauh dengan saya. Okay? Di tetangga saya ini masih banyak yang susah hidupnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat, barokah di dunia wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma jalna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibain wa min syarri kulli dzarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya bani. Amin. Kalamun qadimun la yumallu samahu tanazzaha
yafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum